Pelanggan pengemis. Aku mendapat masalah besar. Nyonya, apa yang terjadi? Aku mendapat 0 bintang dari Michelin dan sekarang aku harus menutup tokoku. Michelin? Michelin itu majalah paling terkenal di dunia. Begitu kita mendapat bintang 0, bisnis kita gagal. Seperti yang aku alami. Ya ampun, Nyonya. Kritikus bilang target berikutnya Bread Barbershop. Kalau mereka dapat bintang 0, mereka harus menutup toko mereka juga. Ya ampun, benarkah? Tuan Bread. Ya ampun, Tuan Bread. Kenapa pagi-pagi berteriak-teriak? Aku dengar Michelin akan datang untuk mengamati toko kita. Akhirnya mereka datang juga. Tapi Michelin itu apa ya? Michelin itu majalah penata rambut terbaik di Bakery Town. Seseorang akan dikenal sebagai tukang cukur terbaik kalau dia mendapatkan 3 bintang. Tapi kebanyakan penata rambut mendapatkan 0 bintang dan langsung bangkrut. Joko, beritahu kapan keripik Muffin datang ke tempat cukur kita sekarang. Prinsip mereka memeriksa toko tanpa pemberitahuan. Tapi biasanya mengunjungi toko jam 12 siang hari Rabu. Hari ini adalah tanggal 13. Hari ini saatnya. Jadi ini Bread Barbershop. Aku dengar tukang cukur di sini sangat luar biasa. Aku akan mencobanya. Permisi. Tuan Bread, kau tidak apa-apa. Kau kelihatan gugup. Tidak mungkin, hanya yang tidak kompeten yang akan merasa gugup. Permisi. Joko? Jangan bilang dia orangnya. Tidak heran orang-orang bilang ini majalah terbaik dunia. Ini sama sekali tidak mudah. Mari Pak, silakan. Halo, silakan duduk. Will, tolong sajikan minuman dingin untuk tuan ini. Baik. Silakan diminum. Aku kesini untuk menata rambutku. Apa Tuan Bread ada? Dia sedang menata rambut pelanggan penting. Jadi silakan duduk dan tunggu sebentar ya. Ya. Baiklah. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan. Ini mengerikan. Tukang cukur mana yang bisa melakukan dalam keadaan seperti ini? Tuan Bread, kau tidak apa-apa? Tentu saja, tidak ada yang bisa menghalangiku. Wah, lawanku seperti yang kuduga. Tuan Bread, bukankah melepaskannya satu demi satu itu membuang-buang waktu? Pendapat rendahan sekali. Beraninya kau menilai seni dengan waktu. Aku harus berhati-hati agar tidak melukai kepalanya. Itu sangat berarti. Sudah selesai. Wah, Tuan Bread, kepalanya begitu bersih dan mengkilat sekarang. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke tahap berikut? Ya ampun, ini sudah jam 5. Tuan Bread, kapan kau selesai mengurus rambutnya? Sebentar lagi tutup. Aku tidak bisa menunggu lama. Apa yang kau bicarakan? Ini bahkan belum menggunakan 10% kekuatanku. Yang benar saja. Apa alasan sebenarnya untuk menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk pengemis biasa? Apa? Menghabiskan banyak waktu untuk pengemis biasa? Setiap orang layak mendapatkan pelayanan yang sama di depan gunting, biarpun dia seorang pengemis atau anggota kerajaan. Dia karakter yang sangat mulia. Ada yang istimewa dengan pria ini. Wow, luar biasa. Pak Pengemis terlihat seperti orang baru sekarang. Tuan Bread, kau memang benar-benar yang terbaik. Jangan memuji seperti itu, Wade. Kau tahu kemampuanku lebih dari ini, kan? Aku tidak percaya. Apa ini pengemis yang tadi? Dia kelihatan luar biasa. Dia berusaha begitu keras untuk menata rambutnya. Baiklah, sekarang giliranmu. Kalau kau ingin menginginkan perubahan yang artistik dan lengkap, ayo majulah.
Tidak apa-apa. Itu tidak perlu. Aku sudah dapatkan yang kubutuhkan. Aku sangat tersentuh denganmu. Siapalah aku yang berhak menilaimu? Aku sudah banyak belajar darimu hari ini, Tuan Brett. Terima kasih banyak. Pak, Anda menjatuhkan ini. Tuan Brett, kita dalam masalah besar. Aku tidak percaya ini. Lalu siapa pria yang di sana? Malam ini, aku sudah mengalami sesuatu yang luar biasa di Brett Barbershop. Kau ini siapa sebenarnya? Aku pengemis yang lewat di tempat cukurmu. Jiwa senimannya yang amat cermat melindungi kulit kepala pelanggannya dari kerusakan. Sikapnya yang begitu luhur membuat dia melayani pengemis dengan sebaik mungkin. Kenapa kau datang ke toko kami? Aku hanya mau menumpang ke toilet. Kalau begitu kenapa kau tidak bilang? Kau sendiri yang minta aku duduk tanpa alasan. Aku sangat ketakutan karenamu. Walaupun Brett Barbershop terlihat kumuh dan kuno, sebagai kritikus aku menjaminnya. Aku hilang pelanggan karena dirimu. Sekarang cepat bayar aku. Kenapa aku harus membayarmu? Siapa yang menyuruhmu menata rambutku? Aku bilang bayar. Bayar, aku tidak mau bayar. Untuk sementara ini, Tuan Brett adalah tukang cukur terbaik di Bakery Town. Dengan ini aku mengekspresikan rasa hormatku yang paling dalam. Jaga rambut saya. Wah, lihat itu. Halo semuanya. Hadirin sekalian, aku akan jadi pembawa acara untuk hari ini. Croesa. Sambutlah dua tamu kita dan kulkas mereka. Di Take Care of My Hair, kami menata rambut Anda. Hanya dengan bahan-bahan dasar, dua tukang cukur kami akan menciptakan tampilan yang luar biasa untuk tamu kita. Mendekati 99 kemenangan, tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brett. Dan sekarang penantangnya, Nyonya Donut Hairdresser datang untuk mempromosikan tokonya. Jadi, kau punya waktu 10 menit untuk menata rambut mereka. Itu luar biasa. Dia selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang kupikirkan? Pemenang hari ini adalah tukang cukur jenius Tuan Brett. Tuan Brett. Tuan Brett menang lagi. Lihat ini. Peringkat kita terus merosot karena Tuan Brett menang terus. Kenapa menonton acara kami jika Tuan Brett terus saja menang? Jika peringkat kita terus turun, acara kita akan dibatalkan. Jadi kau meningkatkan peringkatmu ya? Aku punya rencana sempurna untukmu. Tuan Brett, jika hari ini kau menang, mari kita berpesta. Ini akan jadi 100 kemenangan. Aku tidak suka pesta. Menang itu membosankan. Pertanda buruk apa ini? Hari ini adalah episode spesial Take Care of My Hair ke-100. Dengan hampir 100 kemenangan, sang tukang cukur jenius, Tuan Brett. Penantangnya yang akan mencoba mengakhiri kemenangan beruntun Tuan Brett. Ini episode spesial, tantangan mereka akan sulit. Dan di sini untuk mengalahkan Tuan Brett, tukang cukur pencabut nyawa, Tuan Potato Chip. Pencabut nyawa datang. Karena dia menghabisi gaya rambut semua orang, kurasa memang begitu. Potato Chip, ini akan sangat mudah. Aku jauh lebih baik dalam menata rambut daripada Tuan Potato Chip. Jangan menertawakanku. Dengar prajurit, bersiaplah karena hari ini kau akan kalah. Apa itu? Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Sekarang, mari temui tamu kita yang akan mendapat perawatan rambut hari ini. Tamu Tuan Potato Chip adalah CEO Bun Isney, sebuah perusahaan film elit Bun Iger. Bun Iger adalah orang terkaya yang tinggal di Bakery Town. Miliarder yang membuat acara Donut Ranger. Tuan Bun Iger, bagaimana rasanya berada di acara Take Care of My Hair?
Aku punya banyak bahan premium di kulkasku. Seharusnya membantu tukang cukur. Aku bersemangat rambutku akan ditata. Ayolah, tunjukkanlah kepada penonton kita ada apa saja di lemari es Tuan Iger. Oh ya ampun, ukuran kulkas ini sangat besar. Penuh dengan bahan-bahan premium. Aku berharap rambutku tahu seperti apa rasanya. Tentunya, sebagai orang terkaya di Bakery Town, kau pasti memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Di rumahku ada banyak sekali kulkas, tapi hari ini aku hanya bawa yang ini. Ayo, buat apa dia butuh semua bahan premium itu? Jangan terlalu sibuk soal hal ini. Masih banyak hal lain yang menanti. Dan sekarang, haruskah kita temui tamu Tuan Brett untuk hari ini? Jika kau bersedia, naiklah ke panggung. Oh ya ampun. Itu tidak adil. Bukan roti ini. Orang termiskin di Bakery Town, perkenalkan Tuan Baker Brett. Aku sangat senang. Apa? Dia seorang pengemis, ini tidak adil. Tenang saja, jika kau hebat, siapapun tamumu tidak masalah. Ya, mari kita lihat kulkas Tuan Baker Brett. Apa kita harus lihat dalamnya? Apa-apaan ini? Semua bahannya benar-benar busuk. Bukankah ini sungguh tidak adil? Ya, tebak siapa yang akan menang. Oh, ini bau. Tuan Brett akan kalah. Oh, luar biasa. Peringkat TV kami sangat tinggi. Caviar premium, saffron dari Iran, hati angsa, dan truffle. Aku punya begitu banyak pilihan bahan yang sangat bagus. Kompetisi ini palsu. Apa yang bisa kulakukan dengan tomat busuk dan blueberry busuk ini? Tidak, apa mungkin dia? Bukankah dia pesulap terkenal di dunia? Jean-Pierre Claude yang hebat. Dia menghilang dari kehidupan publik, tapi ternyata itu dia. Wow. Apa? Kenapa Bigger Brett itu begitu pandai menyulap? Apa kau ini adalah pesulap legendaris Jean-Pierre Claude? Ya, kau benar. Aku Jean-Pierre Claude. Jean-Pierre Claude! Sulit dipercaya kau ada di hadapanku. Tapi kenapa kau bisa jadi pengemis, Tuan? Dulu, aku pemain paling berbakat di Bakery Circus. Aku sangat populer dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah virus Cornfit yang mengerikan menyerang Bakery Town, semua pertunjukan kami dibatalkan dan kami semua kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan aku tidak berani menghadap keluargaku. Jadi aku pergi. Sejak itu aku menjadi tunawisma dan benar-benar tersesat. Ternyata pemain sirkus legendaris ini seorang tunawisma. Sangat mengerikan. Virus Cornfit jahat. Akankah aku bersatu kembali dengan istri dan anak tersayangku? Iya, tentu saja. Karena tukang cukur jenius itu akan mengubah penampilanmu. Apa kau serius? Aku sangat merindukan istri dan anakku. Tuan Brett, bantulah Claude bertemu keluarganya sekarang. Itu adalah tugasmu. Tuan Brett, kau selalu mengeluh tidak bisa melakukan apapun, kan? Tuan Brett, semua orang di sini mengandalkan bantuanmu. Aku ingin kembali. Mari kita coba. Pemirsa, pertunjukan akan segera dimulai. Sekarang menata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahannya begitu banyak. Sepertinya krim segar yang terbuat dari susu organik pilihan bagus. Dan kerang abalon untuk di atasnya. Sekarang kaviar dan kunyit berkualitas tinggi. Beri sentuhan akhir dengan sedikit butiran emas. Aku benar-benar lebih mendahului tren. Mereka menyadari bakatku yang luar biasa. Ada apa ini? Wah, hanya dengan beberapa rumput
laut, blueberry busuk, dan juga tomat. Lagi-lagi Tuan Brett berhasil menang. Wow, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kau benar-benar hebat, Tuan Brett. Wow, Tuan Brett hebat. Ini benar-benar diriku. Tuan Brett, terima kasih atas perubahan yang luar biasa ini. Terima kasih. Lupakan masa lalumu dan mulailah hidup baru. Sama seperti bahan-bahan itu. Aku ingin tampil lagi di atas panggung dan mengajak istri dan anakku menonton pertunjukanku. Kau akan baik-baik saja. Hari ini kau benar-benar menginspirasiku, Tuan Jean-Pierre. Dalam pekerjaanku, aku butuh aktor sepertimu yang telah mengatasi kesulitan. Apa? Baru-baru ini kami telah mengembangkan film tentang badut. Judulnya adalah Lelucon. Tuan Cloud, maukah kau memainkan peran utamanya? Aku sebagai pemeran utama? Ini kesempatanmu, dan itu tawaran bagus. Katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Iya, itu akan jadi kehormatan bagiku. Dan Tuan Brett meraih trofi kemenangannya yang ke-100. Tuan Popcorn sangat senang dengan peringkat tertingginya. Tuan Potato Chips memutuskan akan membuat keributan dan... ini tidak adil. Diusir oleh satpam. Aku tidak terima keadilan. Dan hari ini kami membeli tiket untuk menonton Jean-Pierre di bioskop. Jadi, kau ingin mendengar lelucon? Kupikir hidupku ini menyedihkan. Tapi ternyata kehidupanku memiliki akhir yang bahagia. Keluarga Roti Kukus pindah rumah. Ibu, berapa yang sudah selesai? Ibu tidak tahu, sekitar 200. Apa? Ibu harus bekerja lebih cepat. Aku sudah melipat 500 kotak. Benarkah? Kau sangat cepat. 9.998, 9.999, 10.000. Aku mendapat $10. Sayang, itu luar biasa. Kita bisa makan malam hari ini. Ayo kita makan daging sapi dengan mie kita. Wow. Ibu, ayah, aku diterima kerja. Benarkah? Di mana? Brett Barbershop. Barbershop? Wow, itu tempat pangkas rambut yang terkenal. Sayang, kau dapat pekerjaan di Brett Barbershop. Putraku, aku tahu kami bisa mengandalkanmu. Mulai sekarang aku akan menjadi orang yang menghidupi keluargaku. Will, kenapa kau tidak membersihkan kamar kecil? Aku minta maaf. Pelanggan akan segera datang. Ayo, cepat bersihkan. Baik, Tuan. Ya ampun, malas sekali. Apa kau ingin memangkas rambutmu? Tidak, aku disewa untuk membagikan brosur. Oh, begitu. Harap tunggu di sini dan aku akan segera kembali. Di mana kau harus menaruh selembaran itu? Maaf membuatmu menunggu. Kau tidak apa-apa, Tuan Brett. Will. Ya, Tuan. Kau membersihkan lantai dengan benar atau tidak? Ada pasta kacang merah di mana-mana. Lantai? Aku sudah membersihkan lantainya hari ini. Keluar dan bagikan selembaran ini. Apa? Aku tidak berbohong. Cepat dan keluar. Aku benar-benar melakukannya. Mengapa dia begitu ceroboh? Kalau aku menyuruh Will keluar, siapa yang akan membereskan ini? Tuan Brett, aku yang akan membereskan lantainya. Kami adalah Brett Barbershop. Aduh, panas sekali. Bagaimana jika susu dalam diriku menjadi asam? Tapi kenapa ada pasta kacang merah? Kami tidak menggunakan bahan itu. Aku pulang, sampai ketemu besok. Joko, kenapa kau pulang lebih awal lagi? Apa kau sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Sudah, dah. Dia berpikir dia itu bos di sini. Tuan Brett, aku akan bekerja lembur malam ini sebelum kembali ke rumah.
Oh, kau tidak seperti anak muda lainnya, tapi kerjamu bagus. Cobalah untuk tidak bekerja sampai larut malam. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuan. Apa-apaan semua ini? Joko, kenapa kau memesan barang tidak berguna ini? Apa? Aku tidak memesan apapun. Jangan menyangkalnya, jika bukan kau lalu siapa? Hah? Aku tidak memesan barang-barang ini. Lalu siapa yang melakukannya? Kau yang memesan semua ini tadi malam di komputer kan? Sekarang kau bagikan selembaran ini. Hah? Baiklah. Ya ampun, lalu siapa yang mengatur mesin kasir? Tuan Brett? Tuan, apakah kau membutuhkan seorang kasir? Kau kenal seseorang? Oh, aku punya sepupu cerdas yang lulus dari New York Bakery dengan gelar matematika. Oh ya, tolonglah. New York Bakery, gelar matematika, Jessica. Aku selalu bekerja sampai larut, dan kau adalah sepupuku. Itu saja kan? Benar sekali. Aku tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Kakak dengar, jangan salah. Aku sudah singkirkan karyawannya, jadi bos hanya percaya padaku sekarang. Kau selalu punya rencana yang bagus. Selamat pagi, Tuan. Aku lulusan dari New York Bakery University. Namaku Jessica Boone. Oh, sepupumu sudah banyak bercerita tentangmu. Selamat datang. Tuan Brett, kau tidak perlu khawatir tentang sepupuku ini. Dia ini gila kerja, sampai-sampai dia suka menginap di tempat kerja. Benar-benar hebat. Aku akan segera kembali. Semoga berhasil dengan pekerjaanmu. Siap. Sampai ketemu lagi. Dia sudah pergi sekarang. Ayo bermalas-malasan. Tepat sasaran. Oh ya. Iya, Bu. Tuan Brett itu payah. Aku hanya pura-pura sedang bekerja. Hah? Dari mana dia datang? Sosis peliharaan Tuan Brett. Sepertinya dia melihat apa yang kita lakukan. Kita harus lakukan sesuatu. Apa itu? Apa yang terjadi? Tuan Brett, tadi dia membuang kotorannya di lantai. Sosis? Pangkas rambut harus bersih. Pelanggan mungkin akan berhenti datang. Baunya. Pantas saja aku tidak bisa menjaga kebersihan lantai. Maksudku, sosis belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku punya kenalan yang merupakan pelatih sosis profesional. Apa kau ingin bertemu dengannya? Oh, itu ide yang bagus. Aku dengar ada sosis yang perlu latihan membuang kotoran. Hei, bukankah itu pelatih yang kau kenal? Oh, dia ada di sini. Tolong bantu kami. Jadi ini sosis yang perlu dilatih pispot? Baiklah, aku... Sosis membutuhkan pelatihan yang ketat. Ayo keluar. Hei, aku rasa aku tidak memerlukan pelatihan apapun. Jika kau tidak melatih mereka dengan benar, nanti dia akan menggigit pemilik. Tuan Brett, kita harus menyiapkan tokonya. Pelanggan akan segera tiba. Baiklah. Tolong jaga sosis ya. Tolong latih dia dengan baik. Jangan khawatir, ikuti aku. Datanglah ke Brett Barbershop. Ini tempat pangkas rambut terbaik. Brett Barbershop. Coko? Will? Coko, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Brett menyuruhku membagikan brosur juga. Dia memintamu untuk? Ada pesanan paket yang tertukar dan kita dapat banyak paket yang salah. Wow, ternyata aku membuat kesalahan juga. Tidak mungkin, aku memeriksa ulang pesanannya. Ada sesuatu yang aneh. Setuju, aku mengepel lantai dengan benar-benar bersih. Bagaimana bisa ada pasta kacang merah di sana? Apa, Will? Kau tahu, ada pasta kacang merah di komputerku juga. Tuan Brett bahkan tidak menggunakan ramuan itu. Ini aneh. Pasta kacang merah. Apa? Stimbun. Jangan bergerak dan tetap di sana. Rencananya akan berhasil jika kau tetap terikat di sini. Itu sosis. Kenapa dia mengikat sosis ke tiang? Aku tidak akan melepaskanmu. Asisten payah itu, dasar kasir kasar. Kami singkirkan mereka. Setelah itu pangkas rambut akan jadi milik kami. Wanita itu baru saja memanggilku payah. Shh, tetap tenang. Dia benar. Halo sayang. Ya, dia sudah aman. Baiklah, ibu akan segera ke sana. Brett Barbershop akan menjadi milik kita sekarang. Astaga, dia ibunya. Jadi mereka satu keluarga. Terima kasih banyak telah mengunjungi pangkas rambut kami.
hari yang panjang dan melelahkan. Aku sudah semakin tua. Tuan Brett, apa kau merasa lelah? Dan pekerjaan ini sangat berat untukmu. Tidak terlalu. Aku telah melakukan ini sepanjang hidupku. Tuan, sudah waktunya bagimu untuk banyak istirahat. Biarkan aku mengambil gunting itu darimu. Apa yang kau lakukan? Kami akan memperkenalkanmu kepada pemilik baru yang akan menggantimu. Apa? Ayah. Masuklah. Jadi ini Brett Barbershop yang terkenal. Kau yang akan jadi tukang cukur baru sekarang. Siapa kalian? Aku tukang cukur dari Brett Barbershop. Tukang cukur Brett, kita harus mengubah nama terlebih dulu. Ke Stimbun Barbershop. Anakku, kau selalu punya rencana yang keren. Jadi kalian semua merencanakan ini? Tuan Brett, kau akan tinggal di ruang penyimpanan bawah tanah. Ini akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Pegang lengannya. Baiklah. Tidak, aku bilang lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak tahu. Will, Joko. Singkirkan mereka. Kenapa kau? Tidak semua orang bisa menjadi tukang cukur. Tuan Brett, apa kau baik-baik saja? Wih, aku sangat takut. Kau memelukku terlalu erat. Masuklah. Will, Joko, maafkan aku karena menuduh kalian. Aku tidak tahu kalau... Tuan Brett, tidak apa-apa. Semuanya sudah kembali normal sekarang. Sekarang izinkan aku untuk mentraktir kalian sebagai ucapan terima kasih. Aku ingin roti kukus sayuran. Aku pizza ban. Tidak ada lagi roti kukus. Wajah seorang raja. Aku tidak akan melepaskannya. Yang mulia, apa ada yang salah? Beraninya dia mempermalukanku di depan semua bangsawan itu. Menghina? Siapa yang menghina? Kekuin. Oh ya. Wah, ini adalah pesta yang luar biasa. Steak, lobster, dan ayam. Beraninya kau. Kakak. Butterwaffle, apa yang telah kau berikan untuk istana hingga pantas datang ke pesta besar seperti ini? Yang kau lakukan hanyalah bermalas-malasan, bermain game sepanjang malam, dan mengejar wanita cantik sepanjang hari. Dan kau menghambur-hamburkan uang pajak. Kau tidak pantas mendapatkan makanan enak-enak ini. Dia itu benar-benar munafik. Pergi sana dan makan kotoran itu. Apa? Dia bilang aku hanya bisa makan kotoran itu. Itu benar-benar memalukan. Anda pasti merasa sangat malu. Dan itu belum semuanya. Apa kalian ingin pergi denganku dengan kapal pesiar? Wah, punya kapal pesiar. Itu sangat keren, Yang Mulia. Butterwaffle. Kau itu kan sudah dewasa. Kenapa kau masih mengompol? Pergi dan bersihkan rambutmu. Ya, dia masih mengompol. Sudah dewasa. Tidak, bukan begitu. Iya. Kekuin. Aku akan melengsarkan dia agar aku bisa menjadi raja. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi raja? Jika demikian, saya punya ide bagus, Yang Mulia. Apakah Anda Brett, si pemangkas rambut? Ya, tapi siapakah? Ada seseorang di sini yang membutuhkan keahlian. Anda? Itu benar. Silakan rambut Pangeran Butterwaffle yang terhormat. Urutan kedua setelah tahta. Aku dengar bahwa kau dapat merubah wajahku agar cocok menjadi seorang raja. Dari mana Anda mendengarnya? Jadi, apakah aku memiliki wajah seorang raja? Sama sekali tidak. Alis ramping dan terpangkas ini, mata merah karena main game semalaman, rongga dari melahap permen, Anda hanya terlihat seperti seorang pemalas. Apa? Benarkah Tuan Brett? Tolong buatkan wajahku menjadi seperti seorang raja. Mengapa Anda ingin memiliki wajah seorang raja? Bangsa kami sangat menderita karena kejahatan, Kekuin.
Aku akan menjadi raja dan menjadikan Bakery Town tempat tinggal yang lebih baik. Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan pengkhianatan Itu besar? benar. Coba pikirkan. Kekuin telah menjarah makanan rakyat, mengejar kesenangannya sendiri, dan menanggapi permohonan dengan kekerasan. Sofa itu bukan punyamu. Beraninya kau menentang Kekuin. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Baik, Tidak, aku mohon. Andai seperti itu, dia memang kejam. Menyingkirkannya akan menyelamatkan bangsa kita. Tolonglah, Anda harus membantuku. Jika Anda bersikeras, saya tidak punya pilihan lain. Ikuti saya, Yang Mulia. Silakan duduk. Memiliki wajah raja datang dengan penderitaan yang luar biasa. Apakah Anda yakin bisa mengatasinya? Jika itu berarti aku bisa menjadi raja, aku akan menanggung rasa sakit apapun. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu wajah raja seperti ini. Apa yang kau lakukan? Diam. Dahi seorang raja harus lebar seperti sebidang kelapa yang lurus. Alisnya harus seperti sayap elang yang terbang tinggi. Hidung besar dan bibir penuh dengan sepasang naga suci. Tai lalat yang melambangkan keberuntungan dan sehelai rambut yang menyerupai anggrek. Sekarang semua sudah selesai. Kau kenapa? Apa ini? Beraninya kau membuat wajahku sejelek ini? Itu adalah wajah seorang raja. Apakah aku benar-benar membutuhkan wajah yang mengerikan ini untuk menjadi raja? Tidak apa-apa. Jika wajah ini membuat aku bisa melengsarkan kakakku. Tunggu. Anda tidak boleh menghapus wajah itu jika Anda melakukannya. Anda mungkin... Berhenti di sana. Aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Kenapa aku mual seperti ini? Beraninya mereka mencoba menghentikanku. Aku adalah Raja Bakery Town sekarang. Benar sekali. Yang Mulia, aku mendapat kabar warga mengeluh tentang meroketnya harga rumah. Mengapa mereka yang tidak memiliki rumah tidak tinggal di hotel saja? Kekuin. Siapa Anda? Saya belum pernah melihat wajah sejelek ini. Oh, astaga, kau tidak mengenaliku. Tunggu, apakah kau Batu Waffle? Apa kau tahu? Mulai sekarang bangsa ini bukan lagi milikku, tapi milik Raja Butter Waffle. Omong kosong. Penjaga, tendang orang payah ini keluar dari istana. Baik, Yang Mulia. Kau lihat, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena aku punya wajah seorang raja. Aku tidak bisa melihatmu. Berhenti di sana. Sekarang aku adalah raja bangsa ini. Jadi, mulai sekarang aku adalah raja baru bangsa ini. Angkatlah kepala kalian sekarang. Kalian sedang apa? Angkat kepala kalian sekarang. Ada apa dengan kalian semua? Serius, aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Astaga, mataku sakit. Kalian semua berhentilah tertawa. Semua rakyat ini tidak mematuhi dan mengejekku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, Anda harus berhenti mengkhawatirkan urusan negara dan nikmati pestanya. Pesta? Saya sudah menyiapkan perjamuan besar untuk merayakan penobatan Anda. Saya juga mengundang banyak makanan penutup yang lucu. Benarkah? Kalau begitu, ayo. Coba lihat semua makanan penutup yang lucu itu. Apa benar Pangeran Butter Waffle sekarang jadi raja? Bagaimana yang suka ngumpul itu menjadi raja? Apakah kalian menikmati perjamuan ini? Aku menyiapkan perjamuan ini hanya untuk kalian para wanita. Jadi nikmatilah. Apa yang salah dengan wajahnya? Aku tidak tahu. Ayo pergi. Apa yang terjadi padanya? Entahlah, tapi tukang ngumpul itu dulunya tidak sejelek itu. Ada apa ini? Kenapa wajahku menakuti semua orang? Sepertinya orang-orang masih belum terbiasa dengan wajahmu, Yang Mulia.
Oh, aku baru saja mendapat ide yang bagus. Bagaimana dengan mengadakan upacara penobatan publik untuk menunjukkan kepada bangsa raja baru mereka? Penobatan? Itu ide yang bagus sekali. Oh, aku ingin tahu seperti apa raja baru itu. Ya, aku dengar dia saudara dari Kequin. Itu dia. Persembahan untuk Anda, King Butter Waffle yang pertama. Lihatlah bibir merah bengkak itu. Kenapa dahinya begitu lebar? Apa dia botak? Lihat rambut dan tai lalatnya itu. Ibu, kenapa dia begitu jelek? Tidak boleh sayang. Benar-benar jelek. Dia adalah raja terjelek yang pernah aku lihat. Lihat bibir bengkak yang bergetar itu. Rambut di tahi lalat yang berkibar. Apa ini? Aku pikir aku akan dihormati oleh rakyatku, bersenang-senang dengan makanan penutup yang lucu dan dikagumi oleh orang-orang bangsa ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang berjalan seperti yang diharapkan. Tahi lalat keberuntungan. Apapun yang dilambangkan bibir ini aku tidak menginginkannya. Hidung seperti batu. Astaga bau. Dan juga alis orang ini. Mereka ini hanya burung camar. Dan aku tidak botak. Dan aku akan menikmati wajah tampanku hari ini. Tidak, Yang Mulia. Tanpa wajah raja, Anda mungkin akan kehilangan mahkota. Lepaskan. Aku akan pergi bersenang-senang. Butter Waffle. Beraninya kau mengambil tahtaku. Kequin, bagaimana kau bisa keluar dari penjara bawah tanah? Kami membantunya keluar. Anda hanya berada di singgasana karena wajah jelek Anda itu. Sekarang Anda tidak memilikinya. Sekarang aku minta Anda tinggalkan tahta itu. Dasar pengkhianat. Butter Waffle, kau akan membayar harga untuk pengkhianatan ini. Beberapa hari kemudian. Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang menyenangkan? Beri jalan. Kenapa dia mengkhianati Kequin? Aku dengar dia bahkan mengubah wajahnya menjadi raja. Semua itu hanya untuk kekuasaan. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak menghapus wajah itu. Sekarang hanya wajah sedih yang tersisa. Tempat pangkas rambut gang. Jika tempat pangkas rambutmu bangkrut, kami siap menyelamatkanmu. Selamat datang di tempat pangkas rambut gang Tuan Brett. Tempat yang kami datangi hari ini adalah Gang Pasar Bakery. Ada 3 tempat pangkas rambut di area tersebut. Namun sekarang semuanya hampir tutup, permanen. Namun tidak perlu khawatir, lihatlah. Tuan Brett yang jenius akan menyelamatkan tempat pangkas rambut yang bangkrut ini. Tuan Brett, apa kau yakin kau akan memenangkan pertunjukannya? Tuan Brett kami adalah orang kaya dan juga tukang cukur terbaik. Benarkan Tuan Brett? Ya. Jadi, berbekal tukang cukur terhebat di planet ini, saatnya untuk tempat pangkas rambut pertama. Oh yeah! Baiklah, tempat pangkas rambut pertama kita. Mari kita lihat. Apa kau tahu seni? Jadi, apa kita masuk ke dalam? Kenapa mereka lari? Entahlah. Apa ada orang? Tuan Brett, coba lihat dia. Dia memegang pisau. Pisau roti itu juga menghilang. Coba lihat ini. Oh, Wow, dia punya banyak sekali pisau. apa ini? Excalibur Arthur Brett, lightsaber Star Brett, belati perunggu berbentuk kecapi Cina, dan bahkan pisau dapur. Luar biasa, Pak. Wah. Kau punya banyak sekali pisau. Untuk apa semua pisau itu? Luar Ya biasa. ampun, dia membelah lalat jadi 2. Di tempatku, aku hanya menggunakan pisau. Tidak ada yang lain. Kalian dengar? Saat aku makan, saat gunakan komputer, aku menggunakan pisau.
Ku rasa begitu. Bisa kita lihat saja langsung keahlian memangkasmu, Pak. Wow, itu keahlian yang luar biasa. Sekarang akan kutunjukkan bagaimana aku membuat krim segar. Menakjubkan. Lihat bagaimana krim kocok itu terus mengembang. Pusaran yang keren. Aku belum pernah makan krim selembut ini sebelumnya. Sangat berbakat. Tapi Pak, kenapa kau menggunakan pisau untuk krim ketika... Krim murni hanya bisa dibuat dengan pisau keramat ini. Wow, orang ini memotong dengan hormat. Aku mengerti kau menyukai pisau. Baiklah, mari kita lihat kau menata rambut. Sambutlah relawan resmi kita, Tuan Wilk. Terima kasih atas keberanianmu. Aku harus tetap tenang. Kenapa dia mengeluarkan pisau? Aku tidak menggunakan gunting untuk pemangkasan rambut ini. Untuk semua model pangkasan, aku menggunakan pisau. Saatnya memangkas. Tukang cukur ini aneh. Tukang cukur itu, dia hampir merobek lubang di kartonku. Sekarang aku mengerti kenapa pelanggannya lari semua. Iya, jadi bisa kita mengunjungi tempat pangkas rambut kedua sekarang? Baiklah. Lihat, kami sudah di tempat pangkas rambut kedua. Tempat pangkas rambut bersih. Jadi tempat apa ini? Kau lihat itu, ada pintu kaca di sana. Tidak ada setitik debu pun di pintu. Tempat pangkas rambut ini terpilih sebagai yang paling bersih setiap tahunnya. Tapi kenapa bisnis ini bisa bangkrut ya? Baiklah, mari kita masuk dan mencari tahu. Ini di surga atau apa? Tuan Brett, aku melihat malaikat. Halo semua, selamat datang di tempat pangkas rambut bersih. Tapi sebelum masuk, aku harus mendisinfeksi kalian. Wow, ini lebih bersih dari tempat pangkas rambut kita. Seisi tempat ini berkilau sekali. Kebersihan sangat penting untuk tempat pangkas rambutku. Produk kami bersih, staf kami bersih, dan seluruh tempat kami bersih. Luar biasa. Benar, cukup. Ayo kita lihat keahlian tukang cukur ini. Wilk, tolong. Beraninya kau duduk di sini dengan bagian belakangmu yang kotor itu. Apa maksudnya ini? Masih sakit. Aku mendisinfeksi tempat ini setiap pagi dan juga setiap sore. Dan malam harinya, aku menyapu bersih seluruh debu. Aku menjaga tempat pangkas rambutku sangat bersih. Wow, tempat pangkas rambut ini sangat bersih. Kau kotor, beraninya masuk ke sini. Keluar sekarang. Pria itu kenapa? Ibu, aku tidak mau ke sini lagi. Kami sudah sampai di tempat pangkas rambut yang terakhir. Kita harus masuk, kan? Kurasa begitu. Donut Hair Shop, namanya terdengar cukup tidak asing. Banyak pelanggannya. Tempat ini berjalan dengan baik. Tempat ini punya banyak sekali pelanggan. Tapi yang mengejutkannya, keuntungan mereka menurun. Tidak mungkin. Halo tuan-tuan, selamat datang di Donut Hair Shop. Kami menawarkan minuman gratis untuk semua pelanggan kami. Wow, kau bisa pesan semua minuman ini secara gratis. Aku mau secangkir teh hitam. Teh hitam? Kamu sudah tidak menyediakan teh hitam. Baiklah kalau begitu. Maaf, aku akan memberimu diskon $1 untuk pangkas rambutnya, Tuan. Lihat ini, stroberiku terlalu kecil. Maafkan aku, bagaimana kalau ku beri diskon $2? Ini majalah bulan lalu. Maaf. Bagaimana kalau ku beri diskon $3?
Kau ini menjalankan bisnis atau beramal? Berhenti memberi Ya, diskon. itu benar. Tuan Brett bahkan berusaha membuat pelanggan membayar lebih. Tempat ini memiliki masalah yang serius. Pemiliknya Maafkan terlalu aku. baik sebagai seorang Aku bos. benar-benar Dia minta selalu maaf. memberikan diskon untuk hal-hal yang terkecil. Maafkan Tempat aku pakas ya. rambut yang mengalami Maafkan kerugian aku. tiap Maafkan bulannya. aku. Ini aku mau bayar. Diskon $2 untuk teh hangat dan diskon $3 untuk stroberi kecil. Totalnya minus $5. Ini $5 hutangku padamu ya. Yeay, aku dapat $5. Dan aku dapat $10. Wah, di sini Datang enak saja sekali ya. Bukannya dapat uang dari pelanggan, dia malah membayarnya. Tempat ini tampaknya punya masalah terbesar. Baiklah pemirsa, kami sudah mengunjungi 3 tempat pangkas rambut hari ini. Jadi Tuan Brett, bagaimana pendapatmu tentang semuanya? Ketiga tempat pangkas rambut ini memiliki masalah. Maksudku masalah serius. Tukang cukur, apa kau tahu seni memiliki keahlian memangkas yang sangat Tidak baik? perlu dipertanyakan. Tapi kau perlu menggunakan gunting sebagai gantinya. Apa? Kau meremehkan pedangku? Selanjutnya, tempat pangkas rambut bersih. Bagus sekali bersih. Aku sudah tahu. Tapi kau tidak boleh menyebut pelangganmu kotor dan mengusir mereka. Mereka bukan pelanggan. Mereka kuman bau berkaki 2. Dan donat hairdresser ini, kau menata rambut dengan baik dan cukup baik hati. Kau serius? Terima kasih banyak. Tapi kau terlalu banyak memberikan kembalian pada pelangganmu. Kau tidak tahu tentang bisnis yang sebenarnya. Maafkan aku. Izinkan aku memberimu $10. Jadi Tuan, apa ketiga tempat pangkas rambut ini bisa diperbaiki? Tidak akan mudah, tapi aku Tuan Brett akan selalu punya solusi. Kau serius? Apa yang harus mereka lakukan? Solusinya adalah Seminggu kemudian. Jika tempat pangkas rambutmu bangkrut, kami siap menyelamatkanmu. Ini dia tempat pangkas rambut yang Tuan Brett. Kami datang untuk melihat tempat pangkas rambut minggu lalu, untuk melihat perubahan mereka dengan bantuan Tuan Brett. Dan kini lihat perbedaannya. Jadi Tuan Brett, apakah semuanya berhasil? Tentu saja. Lihat, dengan solusi Tuan Brett telah lahir tempat pangkas rambut baru. Tempat pangkas rambut, Gang. Jadi mereka punya nama baru. Ayo kita masuk. Wow, bisnis tampaknya berjalan dengan baik. Ini berbeda dari sebelumnya. Apa saja perubahannya? Lihat lebih dekat. Wow, keren. Aku datang untuk menontonnya. Aku juga. Mari kita masukkan ini ke BreadTube. Wow, lihatlah keterampilan pedangnya itu. Keterampilannya sangat meningkat. Dia benar-benar pendekar pedang yang hebat. Wow, aku bisa lihat wajahku di lantai. Stick adalah pembersih yang sangat baik. Baiklah, rambutmu sudah selesai, Pak. Apa kau menyukainya? Aku suka modelnya. Tapi kenapa lama sekali? Oh, maaf, Pak. Kau sudah Maaf. membuang-buang waktu berhargaku. Kalau begitu, aku berikan diskon 50%. Tunggu dulu. Dengarkan, aku dapat diskon 50%. Aku tahu. Bayar semua tagihanmu sekarang. Oh, ya, tentu, Pak. Sungguh pelanggan yang sangat kotor. Selamat datang kembali, Pak. Luar biasa. Tuan tahu persis cara membantu mereka. Ya kan, Tuan Brett? Jadi kau buat mereka semua bekerja sama di satu tempat pangkas rambut. Wow, Tuan Brett jenius. Jadi di mana tempat pangkas rambut berikutnya?